Siapa yang ceritanya kalau liburan pengen banget ke Makassar? Terus pernah gak sih kalian ngedengar cerita sejarah tapi bercampur horor dari tanah Makassar? Kalian pernah dengar Fort Rotterdam? Apa kesan kalian mendengar Fort Rotterdam? Hai guys, thank you for coming and welcome back ke Kerok X Retrospektif, di mana kita akan bercerita tentang sejarah berbalut dengan cerita-cerita horor yang kita akan ceritakan di bulan Agustus ini, karena ini adalah Kerok X Retrospektif edisi kemerdekaan. Masih bareng aku Rati Bedriswa yang bukan cuma akan ngasih kalian cerita horor, tapi juga buka ulang luka-luka sejarah yang sering disulap jadi tempat foto yang estetik. Dan hari ini kita nyebrang ke Sulawesi Selatan, ke kota Makassar, buat ngulik salah satu bangunan kolonial paling megah yang berdiri gagah tapi isi di dalamnya gelap, dingin, dan juga penuh jeritan yang gak pernah selesai. Yes, Benteng Fort Rotterdam. Bangunan ini dibangun pada abad ke-17 oleh kerajaan Goa, lalu direbut oleh Belanda dan disulap jadi markas, gudang, penjara, sampai tempat eksekusi. Katanya, lorong-lorong bawah tanahnya masih menyimpan bekas darah dan juga doa terakhir para tahanan. Guys, selama ini kita ngelihat ya, Fort Rotterdam ini cuma dari luar, yang tampak cuma batu kapur dan taman yang rapi. Tapi buat warga yang tinggal di sekelilingnya, suara langkah tanpa tubuh, ketukan dari dalam dinding, dan penampakan noni Belanda berdiri di jendela itu adalah hal yang biasa. Dan hari ini aku bakal bawain buat kalian sebuah cerita kiriman dari Pak Daeng Tiro, pensiunan tukang beca yang tinggal tepat di gang belakang benteng. Dia udah tinggal di sana lebih dari 40 tahun. Dan katanya ada bagian benteng yang gak pernah terang meskipun siang hari. Dan kalau malam ada suara sepatu baris berbaris tapi nggak pernah ada yang lewat. Jadi guys, kalau selama ini kalian cuma foto-foto Fort Rotterdam, senyum di depan tembok merahnya, dan update story dengan caption throwback sejarah, siapin mental karena malam ini, hari ini kita bakal buka kisah dari balik batu tua yang katanya masih menyimpan bisikan para tahanan dan penjaga yang nggak pernah pulang. Pakai headset kalian, matiin lampu, dan juga jangan nengok ke belakang jendela karena siapa tahu di sana udah ada yang ngeliatin kamu duluan. Oke, let's go. Guys, Pak Daeng Tiro udah tinggal di gang kecil belakang Fort Rotterdam sejak tahun 1981. Waktu itu benteng itu masih sepi, nggak seramai sekarang yang penuh dengan turis, konten kreator, ataupun pameran seni. Dan di masa itu Pak Daeng yang waktu itu masih tukang beca sering mangkal dekat gerbang barat benteng, nungguin penumpang pulang kerja atau cuma sekedar ngopi sambil ngobrol sama satpam yang jaga malam di sana. Sampai suatu malam sekitar tahun 1900-an, Pak Daeng lagi lewat sendirian sekitar jam 11 malam. Dia habis antar penumpang ke rumah sakit dan harus balik lewat jalur samping benteng. Saat dia dorong becaknya pelan di samping tembok merah tua itu, tiba-tiba dia dengar suara langkah. Bukan suara langkah biasa, guys. Langkah sepatu keras. Tap, tap, tap. Lurus serentak kayak pasukan jalan baris. Dia mikir, wah mungkin ada pelatihan TNI dalam benteng, tapi jam segitu. Dan yang bikin bulu kuduk naik adalah langkah itu nggak berhenti guys, cuma muter dari arah utara ke barat, terus ke selatan dan balik lagi. Pak Daeng berdiri diam di tempat, becanya masih dipegang, dan saat dia nengok ke arah pintu kayu tua yang udah lama digembok, dia lihat gagangnya goyang. Pelan, naik turun kayak ada yang dari dalam mau buka. Dia langsung melangkah mundur, tapi tiba-tiba suara langkah itu berhenti, sunyi, dan dari balik celah kayu pintu keluar suara bisikan rendah. Buka, aku harus jaga gudang, jamku belum selesai. Pak Daeng lari sekuat tenaga bawa becaknya, katanya baru berhenti pas udah sampai lampu merah losari. Besoknya dia cerita ke penjaga benteng, dan si penjaga cuma bilang, Pak Daeng jangan berhenti di dekat gudang barat kalau udah tengah malam. Dulu di situ tempat simpan logistik dan juga senjata. Penjaganya dulu digantung sendiri karena dituduh sabotase, dan sejak itu nggak pernah ada yang bisa buka pintu itu lagi, bahkan dengan kunci.
Guys, sejak malam itu Pak Daeng nggak pernah berani lewat benteng kalau udah jam 9 malam. Karena katanya suara langkah itu kadang masih suka kedengeran. Dan dia percaya yang jaga gudang itu belum pernah diganti karena dia sendiri belum benar-benar pergi. Guys, di belakang Fort Rotterdam ada satu blok rumah petak. Bentuknya sederhana, berdempetan dengan dinding dari papan tua yang udah pudar catnya. Disitulah tinggal keluarga Bu Ratna, janda satu anak yang tinggal tepat di belakang benteng sisi selatan. Anaknya Naya, waktu itu umur 4 tahun, ceria, pintar, tapi sejak pindah ke rumah itu Naya jadi sering ngobrol sendiri di halaman belakang. Awalnya Bu Ratna pikir itu cuma fase anak kecil punya teman imajinasi ya, tapi lama-lama obrolannya makin bikin merinding. Ibu, tadi tante yang rambutnya panjang ajak aku main petak umpet. Tante itu bilang dulu dia suka berdansa, tapi dia sekarang tinggal di jendela. Soalnya kakinya hilang satu. Bu Ratna mulai curiga, apalagi tiap sore Naya selalu berdiri di satu titik di bawah jendela sisi selatan benteng yang dari rumah mereka kelihatan jelas. Puncaknya suatu malam Naya mimpi buruk. Nangis, teriak-teriak dan bilang, tantenya marah bu, dia bilang aku jangan cerita ke orang-orang, dia gak suka dilupain, dia pengen ada yang nyisirin rambutnya. Bu Ratna langsung cerita ke Pak Daeng dan Pak Daeng bilang, wah, jendela selatan itu dulu tempat kamar noni Belanda. Ada satu perempuan, konon tunangan perwira Belanda, tapi tunangannya mati ditembak pejuang. Si noni depresi dan menghabisi dirinya sendiri di kamar itu. Konon dia sering kelihatan di jendela, nyisir rambut sambil nyanyi lagu Belanda. Setelah kejadian itu, Bu Ratna langsung minta jendela rumahnya ditutup rapat tiap sore dan pelan-pelan Naya berhenti ngobrol sendiri. Tapi kadang kalau sore itu mendung masih ada yang lihat bayangan perempuan berdiri di jendela benteng sisi selatan, tangannya naik, turun, pelan, seolah sedang menyisir rambut panjang yang gak pernah kusut. Salah satu pemandu wisata bahkan pernah cerita ya, ada turis Belanda yang tiba-tiba nangis waktu lewat sisi selatan. Dia bilang, saya dengar suara lagu anak-anak Belanda zaman dulu dan ada aroma parfum kolonial. Padahal gak ada siapa-siapa. Guys, Fort Rotterdam itu bukan sekedar benteng tua ya. Setiap jendelanya, setiap batu bata yang ada di dindingnya masih menyimpan jejak mereka yang dulu tinggal di dalam, termasuk yang matinya bukan karena perang, tapi karena cinta dan kesetiaan. Guys, di dalam komplek benteng Fort Rotterdam ada satu ruang bawah tanah yang dulunya dipercaya sebagai sel tahanan Pangeran Diponegoro. Ruangan itu sempit, gelap, dan hawanya berat. Letaknya tersembunyi dengan tangga batu menurun yang berderit kalau diinjak. Biasanya tempat itu dikunci rapat saat malam. Tapi malam itu Pak Fadil, petugas kebersihan benteng, dapat tugas lembur karena ada acara besar besok paginya. Sekitar jam 9:30 malam dia mutusin buat bersihin ruang bawah tanah dulu biar nggak nunggu-nunggu besok. Sendirian, cuma bawa sapu lidi, senter, dan juga kunci. Saat dia nyapu pelan-pelan di sudut ruangan, tiba-tiba lampu gantung itu mati sendiri, langsung gelap total. Dia nyalain senter, tapi senter juga ngedip-ngedip, dan di tengah diamnya itu ada suara langkah kaki, tak, 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 perlahan, berat, seperti sepatu bot tua yang menghantam batu. Pak Fadil berhenti nyapu, suaranya makin dekat, dan anehnya suaranya nggak datang dari tangga masuk, tapi dari arah dinding batu, dari balik tembok. Dia mundur, gak berani ngomong, tapi tiba-tiba suara itu berhenti dan terdengar nafas berat. Lalu suara pelan seperti orang tua yang bicara. Mereka tidak membiarkanku pulang, tapi aku tidak. Pak Fadil langsung kabur ke atas, tapi pintu keluar gak bisa dibuka, terkunci dari luar. Dia gedor-gedor sambil teriak, untungnya satpam jaga yang ada di luar dengar dan juga bukain guys. Pas dicek, kunci yang Pak Fadil bawa dan pegang udah bengkok, padahal tadi baru dikasih dan gak rusak guys. Setelah kejadian itu, Pak Fadil butuh waktu seminggu buat balik kerja lagi, dan dia bilang ke Pak Daeng, di dalam sel itu rasanya kayak ada energi besar yang belum tenang, bukan jahat tapi kayak seseorang yang marah tapi sabar, luka tapi terjaga. Guys, Pangeran Diponegoro ditahan di Fort Rotterdam selama 26 tahun dari umur 30-an sampai wafatnya di usia 69 tahun. Dan orang banyak yang percaya bahwa energi perjuangan dan juga penderitaan beliau masih nempel
di tembok batu itu. Dan katanya kalau kamu masuk ke ruang bawah tanah itu dengan pikiran yang kotor, langkah kaki akan terdengar di belakangmu. Tapi kalau kamu masuk dengan hati yang bersih, kamu akan dengar doa dari orang yang dulu berjuang sendirian di dalam kegelapan. Guys, benteng Fort Rotterdam zaman dulu bukan cuma tempat tahanan ya, tapi juga pusat logistik militer. Ada gudang senjata besar di bagian barat yang sekarang udah ditutup pagar dan jarang dibuka. Warga sekitar termasuk Pak Daeng menyebutnya adalah gudang mati. Kenapa? Karena di tempat itu katanya masih dijaga oleh seseorang yang nggak punya kepala. Cerita ini pertama kali muncul dari anak-anak remaja yang suka nongkrong dekat area pagar benteng. Suatu malam, 3 orang anak main gitar sambil ngopi ya di trotoar seberang gedung. Sekitar jam 11 malam, mereka dengar suara langkah, pelan tapi berat. Seolah sepatu tentara tua menyeret tanah. Awalnya mereka cuek, tapi salah satu dari mereka, Rico, nengok ke arah pagar dan langsung melepas gitarnya. Dia lihat ada bayangan tinggi, jalan pelan dari balik jendela gudang, badannya tegap, seragam seperti militer Belanda, tapi dari leher ke atasnya kosong. Rico terdiam, 2 temannya ikut menengok dan semua lari tunggang langgang. Besoknya cerita itu nyebar dan warga bilang udah dari dulu memang gudang itu dihindari kalau malam. Pak Daeng sendiri pernah ngalamin waktu saya lewat situ sekitar jam 1 pagi, saya dengar suara pintu geser dari dalam gudang. Kayak ada suara rak senjata yang ditarik tapi nggak ada orang, dan dari balik kaca buram saya lihat bayangan gelap muter kayak patroli, tapi waktu bayangan itu jalan ke arah jendela, lehernya putus, nggak ada kepala. Menurut kepercayaan warga tua, bayangan itu adalah sisa arwah serdadu Belanda yang dihukum mati oleh atasannya karena sabotase. Dulu, katanya ada penjaga gudang yang ketahuan ngasih senjata ke pejuang lokal dan akhirnya dia dieksekusi diam-diam, kepalanya dihilangkan tapi jasadnya nggak dikubur, cuma dibuang di lorong senjata dan dikunci dari luar. Dan sejak saat itu, tiap malam tertentu, terutama malam Jumat Kliwon, ada yang ngelihat bayangan tanpa kepala berjalan pelan, muter seolah masih jaga persenjataan yang udah nggak ada. Bayangan itu nggak ganggu, tapi katanya kalau kamu lihat dia, berarti dia juga lagi lihat kamu. Dan jangan pernah coba dekatin gudang itu malam-malam karena menurut Pak Daeng, kalau kamu berdiri terlalu lama di situ, kamu bisa kebawa ke dalam lorong yang udah nggak ada jalannya. Guys, di sisi timur Fort Rotterdam, dekat tembok batas yang menghadap ke arah laut, ada satu titik yang selalu dijaga ketat. Dulu disebut adalah Sumur Komandan, karena letaknya nggak jauh dari ruang istirahat pimpinan Belanda. Tapi sekarang, warga sekitar menyebutnya Sumur Menangis. Pak Daeng cerita, waktu kecil, sumur itu masih kebuka, tapi udah lama kering, nggak ada air, cuma lubang gelap yang dalamnya nggak kelihatan. Tapi kadang, malam-malam ada suara tangisan kecil, lirih, perempuan, kayak orang yang lagi nyesel banget. Dulu warga pikir itu suara angin atau tikus, tapi lama-kelamaan suara itu terlalu jelas buat dibilang kebetulan ya guys ya. Sampai suatu malam Jumat, seorang pemuda bernama Irfan iseng ngerekam suara dari arah sumur. Dia pasang HP di bibir sumur, ninggalin 10 menit, waktu diputar terdengar suara perempuan ngomong dalam bahasa Belanda patah-patah. Warom doe jedit meiji, yang kalau diartiin dalam bahasa Indonesia adalah kenapa kau lakukan ini padaku. Dan setelah itu tangisan tercekik disusul suara tubuh yang jatuh ke dalam air. Irfan langsung drop, demam, ngigau, dan sejak saat itu sumur itu ditutup permanen oleh pengelola, bukan karena rusak tapi karena terlalu sering ada yang muncul dari situ. Pak Daeng juga pernah mengalami kejadian serupa sekitar tahun 2000-an. Saya lewat dekat situ habis antar penumpang, tengah malam, langit mendung, tiba-tiba saya dengar suara pelan banget kayak ada orang yang nyanyi lagu Nina Bobo tapi dalam bahasa asing. Waktu saya nengok di atas sumur ada bayangan putih berdiri nunduk, rambutnya panjang, bajunya kayak noni zaman dulu ya. Dia pelan-pelan ngeliat ke arah saya tapi mukanya kayak habis tenggelam, pucat, bengkak, dan matanya cuma bolong. Waktu dia lari udara seketika jadi dingin, kakinya berat, dan sampai ada suara yang ikut sampai ia ada di rumah. Menurut cerita lama, pernah ada seorang perempuan lokal yang dijadikan selir oleh komandan Belanda, tapi karena nggak mau nurut, ia diceburin ke dalam sumur itu malam hari, dibiarkan mati perlahan-lahan.
Dan sejak saat itu, tiap malam Jumat sumur itu nangis. Tangisan orang yang dikorbankan dan gak sempat bicara. Guys, sumur itu sekarang ditutup beton, tapi warga percaya penutup cuma buat manusia, bukan buat suara dari dalam. Kalau kamu berdiri terlalu lama di atasnya dan kamu dengar suara air muncrat, jangan nengok dan jangan jawab. Karena bisa jadi ada yang lagi minta tolong. Guys, setiap benteng pasti punya pintu utama ya. Dan di Fort Rotterdam, gerbang depan itu megah banget. Gapura tua bergaya Belanda, pintu kayu setinggi 3 meter, dan pagar besi yang berat. Tapi katanya, gerbang itu nggak pernah benar-benar kosong. Karena tiap malam, ada yang jaga dari dalam meski nggak kelihatan. Cerita ini datang dari Andri, satpam baru yang ditempatkan di Fort Rotterdam. Pas malam pertamanya ia jaga sendirian di sana, duduklah ia di pos jaga dekat gerbang. Awalnya biasa aja ya jaga gitu. Sampai jam 2 pagi, tok 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 ada suara ketukan keras di sisi dalam gerbang. Nah, Andri mikir itu adalah patroli kali. Tapi waktu dia intip dari celah pagar, gelap, kosong. Dia buka senter keliling, gak ada siapa-siapa. Tapi waktu balik lagi ke pos, ketukannya bunyi lagi. Kali ini lebih keras. Tok tok tok. Dan bersamaan angin dingin menyambar dari arah benteng. Bau besi karat dan asap mesin menyergap hidungnya. Andri langsung nelpon rekan satpam seniornya. Waktu mereka bareng-bareng cek semuanya aman, tapi si senior cuma bilang kalau kamu dengar ketukan jam 2 pagi jangan dibukain. Karena itu biasanya penjaga lama yang minta gantian jaga. Pak Daeng sendiri juga pernah cerita ya, zaman dulu penjaga pintu benteng itu keras banget. Kalau ada tahanan yang kabur, penjaganya bisa dihukum mati. Makanya arwah mereka nggak tenang, masih jaga dan masih nunggu. Masih ngecek siapa aja yang datang dan siapa yang pulang tanpa pamit. Warga sekitar juga pernah lihat bayangan tinggi berdiri di dalam pagar, suara langkah berat dari arah gerbang padahal pintunya terkunci. Bahkan ada tukang parkir yang lihat bayangan orang bawa senapan berdiri di bawah gapura, tapi waktu dicek hilang begitu aja. Yang paling serem, ada satu pengunjung yang datang siang foto-foto di depan gerbang, tapi pas buka hasil fotonya, di belakang dia ada sosok bayangan hitam tinggi berdiri diam, tangannya megang tombak dan dia ngeliatin kamera. Gerbang Fort Rotterdam ini mungkin sekarang jadi spot foto ya, tapi buat mereka yang pernah mati karena jaga pintu itu, gerbang itu bukan sekedar tempat masuk, tapi tempat terakhir sebelum gak bisa keluar lagi. Kalau kamu lewat sana dan juga dengar ketukan suara pelan, jangan nengok, jangan jawab, karena bisa jadi yang ketuk itu udah nunggu ratusan tahun untuk dibukain. Dari semua tempat bersejarah yang pernah kita bahas, benteng Fort Rotterdam ini termasuk yang paling tenang di luar tapi paling ribut di dalam. Dibangun dari darah, ditinggali oleh penjajah, dan jadi saksi mata ribuan cerita yang gak semua sempat ditulis di buku sejarah. Hari ini kita udah dengerin suara dari balik pintu tua. Lihat bayangan Noni ngisi rambut di jendela selatan, ngikutin langkah berat di lorong Diponegoro, dan nyium bau darah dari gudang senjata. Kita juga udah dengar sumur yang masih menangis, dan ngelewatin gerbang yang katanya masih dijaga oleh arwah yang gak pernah istirahat. Dan sekarang pertanyaannya, apa yang kita lakukan sebagai generasi yang hidup di atas tanah luka? Apa foto, posting, terus lupa? Atau kita pelan-pelan belajar buat hormat? Karena meskipun Fort Rotterdam sekarang jadi tempat pameran, tempat jalan-jalan sore, bahkan tempat prewed, buat mereka yang pernah dikurung, ditahan, atau dihukum mati di situ, itu bukan tempat untuk nostalgia. Itu adalah tempat terakhir mereka. Guys, kita gak bisa ngubah masa lalu, tapi kita bisa memilih mau jadi generasi yang cuma numpang selfie, atau jadi generasi yang bilang, kami nggak lupa, kami dengar, dan kami mau jadi saksi lanjutan buat kalian yang dulu nggak sempat pamit. Oke guys, ini adalah cerita penutup dari Kerok X Retrospektif edisi kemerdekaan tahun 2025. Kita akan ketemu lagi di Kerok X Retrospektif tahun 2026. Semoga kita berumur panjang dan sehat selalu. Kalau kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share cerita ini ke teman-teman kalian yang suka dengerin horor-horor. Aku Rekti Beatrice pamit. See you, bye-bye. Mwah.